Kenapa lele di kampung saya, khususnya Kecamatan Muara II, tidak ada orang yang budidaya lele. Lok Semawe ini dalam satu hari 200 kilo Pak habis lele. 200 Untuk kilo. saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Di pagi ini kita harus tetap sehat, harus tetap semangat, karena semuanya itu dimulai dari waktu pagi. Hari ini ada sebuah tempat yang inspiratif yang kita temukan di kota Lok Semawe, yaitu bagaimana seorang anak muda, seorang pemuda yang bisa menginspirasi pemuda-pemuda lain dalam bisa mengembangkan dan mengumpulkan potensi-potensi yang ada di desa. Potensi itu adalah peternakan lele. Hari ini saya berkunjung ke desa Blangporo, dan di desa ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang anak muda di kampung ini, yaitu Bang Edi. Selamat pagi Bang Edi. Selamat pagi juga Pak Udes. Iya. Bang Edi, saya tadi masuk dan melihat sekeliling kita kondisi ternak lele kita ini dengan kolam yang sangat sederhana. Kalau saya katakan ini adalah barang-barang yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Siap. Ini pertama kali memulai ini apa? Apa yang inspirasi Bang Edi untuk bisa membuat ini gitu? Ya, gini Pak, soal yang pertama kali saya berpikir sambil duduk-duduk itu di kota Lok Semawe ini, setiap saya makan di warung-warung, Ya. semua ada lele. Ya. Kenapa lele di kampung saya, khususnya Kecamatan Muara II, tidak ada orang yang budidaya lele? Kenapa lele tersebut, contoh seperti benih, Ya. ikan-ikan lain, mesti medan kita gantung Harus diri. medan ya? Iya, harus gantung diri. Sekarang saya buat inisiatif, lihat kolam biofok. Pertama kali saya lihat kolam biofok, makanya bisa buat kolam seperti ini. Saya pikir-pikir kolam biofok itu harga 2 meter, 2.200.000. Itu nggak sanggup. Gimana caranya biar saya sanggup, biar saya buat kolam tidak perlu gali. Saya lah buat biofok seperti ini. Pertama saya buat ini kecil-kecilan, Yang kecil pura-pura. gini ya, yang kecil ya. Pura-pura. 10.000 saya taburkan. Alhamdulillah dalam 1 bulan saya mendapatkan untung 3 juta Pak. Dalam 1 bulan dapat 3 juta. Itu 10.000 ekor. 10.000 ekor waktu itu coba-coba. Coba-coba. Berarti Bang Edi awal mulanya memulainya itu dari melihat kondisi di kota Lok Semawe ini. Semua bahan-bahan baku itu dari dari Kota Medan. Kota Medan. Kayak bibit lele, bibit lah kan. Ini kita pun ke depannya udah kita buat tim ataupun kelompok pemuda desa Blangporo, ada 7 orang. Udah siap kolam di belakang, maka kita akan buat pembibitan sendiri di sini. Untuk menampung tenaga kerja, dan bibit-bibit itu bisalah kalau nggak tingkat Lok Semawe, tingkat kecamatan saya aja dulu ada bibit di kampung kita. Jadi bagaimana awal mulanya Bang Edi? Ini kan tadi udah dibuat pembibitan seperti ini, kemudian ke tempat lain, dan pangsa pasarnya ketika Bang Edi 10.000 tadi itu gimana? Ada kendala nggak pasarnya? Kalau pasarnya sekarang ada yang bertanya sama saya, Bang, kalau nanti saya beli lele sama abang, apakah abang mau jual? Jangan abang tanya seperti itu. Beli dulu barang sama saya mau jual, mau dampung kembali. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Lok Semawe ini dalam 1 hari 200 kilo Pak habis lele. Untuk saya aja. Untuk langganan aja saya. Itu langganan saya 40% lah kita bilang. Nggak sampai semua. Kalau kita kajikan, bisa 1 ton lah bisa. Bisa 1 ton ataupun kurang lebih 800 kilo dalam 1 hari habis lele, ikan lele ini. Jadi sekarang
Kita keluar di Cunda aja, saya bilang sama pemuda-pemuda ini, keluar di Cunda di warung nasi siang malam, lihat di situ, adakah lele? Ya. Ada bang. Keluar, bertemu ke tempat lain, lihat warung mana yang tidak ada lele. Ya. Saya pergi bang katanya di Kota Lok hampir semua ada lele. Hmm. Jadi bagaimana kalian? Apa kita sanggup produksi ini dalam 3 bulan 1 ton? Hmm. Ayo kita bergerak bersama, saya bilang. Makanya semangat orang ini tanpa saya gaji, kolam di belakang udah jadi 6. Udah jadi 6 sekarang. 6 jadi. Jadi memang semuanya itu adalah motivasi-motivasi yang terus tumbuh dan berkembang ya Bang Edi. Karena kan kita melihat di sekeliling kita semuanya memang banyak potensi-potensi yang saat ini belum digerakkan ya. Ya baik, tadi karena hujan kita, karena semangatnya masih tetap kita lanjutkan bincang-bincang kita kali ini Bang Dedi ya. Siap. Karena tadi hujan, tapi kita coba kembali lagi untuk berbincang-bincang. Bang Edi, kendala awal pertama kali Bang Edi membuat ini apa? Gitu? Kendala awal yang pertama adalah kematian. Habis itu tidak ada lah. Cuma kematian aja, tidak sesuai sama airnya. Dan saya pun tidak belajar sama guru. Menyokem bahasa Aceh, tanya mentire, nyan, ana, menyokem mentire. Otodidak ya? Iya, mentire, ana betul. Jadi saya ada dapat kawan di komunitas ikan air tawar Medan. Di Stabat juga. Dialah yang mengajarin sikit-sikit. Habis itu saya konfirmasi di Facebook, saya agak aktif sedikit. Pernah mengenal Profesor Ibnu. Dia dari Ujung Bate orang kita, tapi dia profesor di ikan air tawar. Disitulah saya sikit-sikit menyokem bahasa Aceh mintu. Pakai dah mintu baca bunyi rayu. Menyotanya opule bekong. Di situlah saya malam berkomunikasi. Mbak, saya ini kan pengen tahu belajar lele sama profesor langsung. Bagaimana sih cara alamnya? Dibilang sama dia, kalau Bapak taburkan 10.000 ekor, itu bisa 3 kolam buat 3 kolam. Selama 3 bulan. Kenapa ikan saya mati-mati, Pak? Pak, yang pertama Bapak kasih umpannya PF 500. Dalam PF 500, PF itu kan kecil-kecil. Dia ikan lele ini kecil rakus. Rakus sekali, pertama kasih makan kan saya suka ambil terus segini, buang. Dibuang terus ya? Iya, habis itu kan mati. Kenapa mati? Saya belajar sama dia. Umpan itu diindram sedikit Pak, ke dalam air, sedikit aja dia kasih, nggak usah banyak. Baru ditaburkan. Satu hari pagi jam 8, sore jam 4, malam jam 12 atau jam 10. Kecil sikit-sikit aja. Habis itu alhamdulillah saya lihat perkembangannya nggak banyak mati. Ini ada mati Pak, cuma sedikit 5 atau 7 ekor. Abang cicipkan airnya. Ada asam ataupun ada bau. Kalau bau setiap hari itu wajib ganti air abang 3 cm atau 5 cm segini. Oh, dikurangin airnya? Ya, dikurangin air kotor bawahnya. Makanya kolam apa? Kolam biofok saya bilang. Biofok. Gimana biofoknya? Dipikir dia biofok bulat itu. Yang bulat. Ini petak rupanya. Modern. Ini biofok kampung ini. Biofok kampung. Oh, boleh juga apa? Airnya mengalir di bawah. Mengalir saya bilang. Buat seperti ini. Saya kuras air bawahnya. Air bersihnya di atas. Yang kotor di bawah. Saya keluarkan 3 cm setiap hari. Alhamdulillah tidak ada kematian, Pak. Berarti ini perlu diketahui oleh para pemula bahwasanya untuk ikan lele ini ngasih makannya jangan banyak-banyak. Jangan banyak. Karena kan kapasitas makan ikan lele itu kan kecil, sedikit dia, dan banyak yang terbuang, dan terbuang itu mungkin menjadi amonia atau kotorannya. Iya Pak. Yang pertama amonia terbuang tersebut. Yang kedua dia kalau makan banyak, di perutnya emang pas. Tapi 2 atau 3 jam kemudian kembung di perutnya. Terjadilah kembung perut. Ikan kembung perut. Bahasanya pencetak. Keluar banyak kali makan nih. Karena tersebut kan ikan rakus. Ikan rakus ya. Dia apapun dimakannya ya kan gitu ikannya rakus. Kemudian dari pembesaran itu, dari yang kecil itu berapa bulan Bang panennya? Kita buat 2,5 bulan. Insya Allah itu udah panen pertama. 2,5 bulan udah panen pertama. 2,5 bulan, 3 bulan udah habis ikan di kolam. 3 bulan udah habis ikan? Ada habis ikan di kolam. Karena sortiran pertama saya jual. Itu yang 10.000 tuh ya?
Yang Yang mulai 10.000. 10.000 itu Yang 10.000. 2,5 bulan itu udah mulai panen. Udah boleh panen. 3 bulan sudah habis. Udah habis. Oh, dengan ukuran 1 kilo berapa? 1 kilo yang pertama dia dapat berarti ada yang Untuk gede berapa itu? Untuk gede berarti 656 Ah, untuk pecel lele. iya, Untuk warung nasi 67. 67 ya. Ada 78. 78 ya. Ya, Berarti ada juga untuk makan anggota TNI seperti Yon Kapleri. hmm, Dia kan ada barak lajang. ya. Sama kita berlangganan. Setiap hari ambil orang tuh 20-30 kilo. 30 kilo. Itu ukuran 89 ya orang bilang. 89 ya. Itu harga per kilonya berapa, Bang? Harga per kilo kita jual kalau di sini siap antar untuk khusus wilayah Luxmawe 22. Iya. Udah bersih. 22 ya. Udah bersih, udah Udah bersih, disiangin Pak. ya. Udah bersih. Berarti kebanyakan peternak lele kebanyakan gagal, Bang. Ya. Gagal dalam hal itu yang sibuk ketika sudah panen nggak tahu mau dibawa kemana, kan gitu. Iya. Berarti abang ini sudah mematchkan dengan antara produksi dengan penjualan, kan gitu. Kan memang ini sangat penting penjualan, apalagi lele. Kalau lele ini kalau masih banyak di kolam belum dipanen-panen, ini dikasih makan terus, kan gitu. Harus memang ini. Kemudian selain pangsa pasar tadi abang bilang di rumah makan dan sebagainya, apa enggak ada tergerak untuk bisa membudayakan pasca panen itu membuat abon atau apa? Ini belum terpikir, Bang ya. Mungkin karena produksinya kurang ya. Ya, ini saya pun merinding Pak bilang seperti itu. Rencana cita-cita saya itu saya membuat kalau memang tercapai kolam di belakang ini dalam tahun ini. Saya membuat rencana lele sale, khususnya gimana caranya produk lele sale khususnya Kota Luxmawe bisa dimasukkan seperti Zuzuya. Karena saya lihat Zuzuya cuma 3 ekor lele 20.000. 20.000. Wow, itu luar biasa itu untungnya. 3 ekor, sedangkan kita jual 6 ekor 22.000. 6 ekor 22.000. Berarti kalau kita buat sale itu 40.000 itu jadi uangnya. 40.000. Iya, kalau 2 kali lipat berarti ya. 2 kali lipat. Iya. Jadi kalau 1 ton dia panen 20 juta, bisa tercapai 40 juta. Iya, biar dalam 3 bulan. 3 bulan. Iya. Kadang orang bilang seperti ini, Pak. Nanti kalau banyak kita ambil, lele itu nggak tahu kita jual. Iya. Habis itu, kenapa lele sama kita kadang-kadang ditampungnya, Pak Edi ini 15.000. Pak, 15.000 saya tampung lele, Bapak udah ada gaji dalam 10.000 ekor, 3 juta per bulan. Iya. Bagaimana cara tersebut? Kita bisa jelaskan dan bisa kita praktekkan, Pak. Sebentar lagi, Pak, kita tulis kalkulasinya. Iya. Itu dalam 10.000 itu udah ada sedekah. Iya. Udah ada bagi-bagi ke anak yatim ataupun ke rekan. Kematian 1.000 ekor. 1.000 ekor. Kematian 1.000 ekor dalam 10.000 itu. Dalam 10.000. Keuntungan 3 juta, kalau nggak salah saya 3.250.000. Per 10.000. Per 10.000 dalam 1 bulan. Iya. Jadi kalau saya rasa, makanya orang ini udah saya ajarkan semua, orang ini timbul semangat dengan saya buat kalkulasi seperti itu. Iya. Coba kalian bayangkan, masuk akal atau tidak masuk akal ya? Ini yang saya jelaskan. Iya. Iya, Bang. Itu 3 juta per bulan gaji kita. Iya. Itulah yang namanya pemuda hidup di desa harus bergerak. Lihat lokasi apa yang ada, harus kita gerak untuk jadi kreatif. Ya, untuk kita semua ya. Untuk kita semua di kampung. Karena juga Bang Edi, saya juga pernah di Menasa Masjid itu bandeng ya. Bandeng. Padahal sebenarnya bandeng ini adalah sebuah produk perikanan yang sangat bagus sekali sebenarnya. Apalagi bisa dikatakan disale ya kan. Kemudian ada diasap juga. Diasap juga. Itu pernah juga kita buat modifikasi untuk pengasapannya dan sebagainya. Dan ini sangat menarik ketika Bang Edi membuat pertama sendiri dulu, kemudian karena untuk bersama-sama membangun kelompok ya. Kemudian tadi saya dengar juga Bang Edi membangun karena tidak cukup lagi bahan baku produksinya, Bang Edi ngambil kemitraan dengan yang lain ya. Siap. Itu ada berapa tempat tadi, Bang? Saya kurang lebih ada kolam yang udah saya panen ini 5 tempat yang udah saya panen. Iya. Termasuk di Kruku, di Paya Bentut, iya. Buk Tengah, Kandang, Aluawe.
sama Pak Kadis, ada juga Kepala Dinas Daya, udah saya buat. Iya. Maresmo Pak Maman. Pak Maman ada juga. Pokoknya ada 10 orang yang ambil bibit dari saya. Iya. Saya tampung dan saya jamin bibit itu saya beli. Beli kembali. Bahkan saya jual bibit, bukan jual begitu aja. Iya. Saya jual bibit, saya kasih garansi itu 2 hari kalau mati minim 200 ekor ke atas, saya ganti semua. Iya. Saya ajarkan dari nol. Iya. Begini loh Bang cara ternak lele. Bahkan saya buat kolam ikannya seperti saya yang buat. Iya, iya. Bahan Bapak cari, saya bantu buat. Masalah gaji atau upah buat, ada anggota saya. Ini saya bawa ini anggota ini. Bantu saya. Iya, iya. Kita jangan minta gaji. Berapa dikasih kita ambil. Contohnya seperti Pak Kadis Kepala Dinas Daya, Pak Abdullah. Beliau kita yang buat. Nggak pernah, nggak ada saya patok ini untung berapa satu kolam, 500, 300, 200, nggak ada. Kalau Bapak udah rezeki, Bapak kasih. Kalau Bapak memang minim rezeki, yang pokoknya usaha ini harus berjalan dulu. Iya. Berarti sudah kerjasama dengan beberapa mitra ini, sudah ada yang panen ya Bang? Ini udah ada yang panen, di Kuruku hari ini suruh ambil. Oh gitu ya. Hari Kuruku hari ini saya bilang besok aja, hari ini saya ada kegiatan, besok aja ambil Pak. Bahkan di Kuruku udah 3 kali panen Pak. 3 kali panen ya? 3 kali panen. Dan orang-orang yang di sini ada juga di Tumpuk Tengah. Iya. Di Tumpuk Tengah ada juga, mungkin dalam minggu ini panen bibit dari kita juga. Iya. Berarti gini cara ambil bibit sama saya. Kalau memang tidak ada uang bayar cash, bayar setengah. Misalnya ambil 10.000, uangnya 2 juta. Kasih 1 juta, 1 juta lagi buat beli pakan Bapak aja dulu. Iya. Jadi nanti waktu panen kita kalkulasi. Modal bibit ikan, tarik aja dulu, biar kedepannya ada bibit lagi. Hasilnya buat dia, nggak saya ambil persen. Cuma hak saya aja, habis itu hasilnya buat dia. Dan saya beli dengan harga 15-16. Itu udah terjamin untungnya 3.250.000. Per sekali beli tadi ya 10.000. 10.000. Iya, iya. Dibilang tidak ada untung, susah kita percaya karena kita udah mengalami pembesaran dari nol. Udah kita kalkulasi dapatnya hasil segini. Dan bahkan petani-petani ini udah mencoba. Untungnya segitu. Kalau saya kan namanya orang saya beli, saya tampung di sini, makanya saya jual 22. Buat pekerja saya 2.000. Seperti ini, Ricky ini namanya Ricky. Ricky ya. Dia adalah marketing, orang cari pasaran. Oh. Ini dia ujung tombak pemasaran berarti ya. Saya ada marketing walaupun ini tidak belum ada JB. Iya. Dia Pak cari pasar. Cari pasar ya. Dia harinya tugas cari pasar di Loksmawe. Satu pasar dia dapat 1 kilo 2.000. 1 kilo 2.000. 2.000. Ada dapat dia berarti Pak Kumis 70 kilo. Ini. Hari ini Pak Kumis 40 kilo. 40 kilo. Nanti sore dia antar, berarti dia dalam waktu 1 jam kerja udah uang 80.000. 80.000. 80.000. Nanti siapa yang mau bekerja sama saya, cari langganan sendiri. Untung 2.000 sama saya. Ini setiap hari dia, misalnya setiap hari dia 40 kilo, 40 kilo, ada yang 20 kilo, ada yang 10 kilo. Untung buat dia 2.000. Dia cuma sore antar pakai jerigen ke tempat. Ambil uang 80.000. Berarti sama Pak Ulis belum masuk ya berarti? Ini marketingnya harus ini nih. Jadi apa namanya? Kemudian bagian kolam siapa? Ini Ilyas. Oh, Ilyas. Ketua kelompok saya taruh dia ketua kelompok. Ketua kelompok. Kolam ya. Kolam. Berarti ada beberapa kolam. Jadi kalau misalnya yang Abang bangun ini sekarang ini modal bantuan atau gimana nih Bang? Saya untuk sekarang kayak mana saya bilang mau nyukur Aceh pakai aglang patok gero di sini. Mau tidak mau saya harus kembangkan di kampung saya sendiri. Insya Allah kalau memang ada modal atau gimana, saya rencana dalam bulan ini saya mau buat pelatihan gratis untuk khusus umur 17 sampai 30 tahun di sini di lokasi kita. Di lokasi. Cara budidaya ikan lele, panen 3 bulan dan keuntungan 3 juta per bulan. 3 juta per bulan ya. Mau saya rencana kalau ada bantuan sama siapa atau gimana, saya spandukkan di kota saya tempel semua. Khusus umur 17 tahun, saya ingin pemuda-pemuda kreatif
saya ajarkan cara budidaya lele yang benar, Ya. saya kasih pakan yang benar, cara penjualan yang benar. Iya. Buat pelatihan di tempat saya dengan biaya 0 rupiah. Iya, iya. Itu inisiatif kami, udah kami kumpulkan inisiatif kami. Saya buat seperti itu, Pak. Kalau memang kedepannya kita sehat kan. Untuk desa-desa, Ya. alhamdulillah udah ada 6-7 orang, Pak. 6-7 orang tuh desa-desa yang ini ya. 6-7 orang. Berarti selama ini yang mulai modal awal nih ada bantuan dari pemerintah atau gimana? Belum ada. Oh belum, dari Belum ada. swadaya Bang Edi sendiri nih untuk ini, untuk Alhamdulillah, membangun ini. dari ya itulah Pak, dari hasil panen saya buat 1 kolam, 2 kolam kayak gitu. Belum Iya. ada yang, maksudnya belum ada, mungkin untuk saat ini belum ada yang membantu kayak. Ya, oh berarti masih murni dari Bang Edi sendiri ya, Ya. belum ada dilirik oleh pemerintah Belum. untuk bisa dikembangkan. Karena ini salah satu pemuda-pemuda kreatif ini yang Abang kumpulkan untuk ini, apalagi tadi yang saya bilang tadi bisa dikembangkan untuk untuk meningkatkan penjualan itu dengan membuat pasca panen ya, seperti buat abon, asap dan sebagainya. Ini akan bisa ditingkatkan. Kemudian Bang Edi, dalam melakukan ini pengumpulan dari pemuda-pemuda yang ada di Kota Lok Sumawe ini kendalanya di mana, Bang? Ada sih beberapa, saya duduk sama kawan. Setiap hari orang itu gini, saya bilang bertanya sekak saya. Kayak diinikan saya tanya, berternak lele, untuk apa kita ternak lele? Capek kita ternak, nggak ada yang beli. Oh gitu ya. Saya cuma menjawab satu jawaban buat dia, karena dia udah keras sama saya buat satu, Bang, bukan tidak ada yang beli, saya perlu 1 ton hari ini. Uang cash saya bilang depan Abang. Ada barang? Belum ada, Abang. Jadi belum ada, jangan berbicara, Abang. Di saat udah ada, baru enak kita berbicara. Lele sekarang, begitu kita makan, begitu habis. Bukan seperti ban sepeda. Begitu meledak, baru diganti, itu pun 3 bulan sekali. Kalau lele 2 menit kita taruh di warung, kita goreng, kita makan habis 2 menit. Tidak cukup barang, saya bilang. Kita harus berpikir seperti itu, seperti kecil sampai besar, harus kita pola pikir kita harus ada. Berarti memang yang tadi kita sampaikan bahwasanya hampir rata-rata lele itu dari Medan, ya bibitnya, kan? Bibitnya. Kemudian kadang-kadang yang lele yang besar itu juga dari Medan. Gitu. Jadi Bang Edi sudah mulai menerapkan sistem bagaimana Kota Lok Sumawe ini bisa sedikit banyaknya dari sekian banyak yang dari Medan itu bisalah kita pangkas, kita produksi di dalam. Pak. Kenapa? Karena yang makan ataupun yang konsumen ini adalah orang kita di sini gitu. Kenapa nggak dari sini? Ini salah satu lele. Belum lagi nanti ayam dan sebagainya di kampung-kampung kita. Berarti kan kampung ini bisa produktif kalau memang betul-betul dijalankan oleh pemerintah dengan baik. Inilah sebenarnya peran pemerintah. Mungkin ini pemerintah akan mendengar bahwasanya peran pemerintah harus hadir di setiap lingkungan di masyarakatnya, di pemudanya. Karena saya tengok pemuda-pemuda sebenarnya kreatif dan rajin-rajin sebenarnya. Cuma tinggal bagaimana untuk bisa kita mengarahkan yang Bang Edi, merubah mindset bahwasanya apa yang kita lakukan dengan potensi yang ada di desa kita ini bisa menghasilkan uang kan gitu. Daripada kita duduk nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol yang tidak jelas tapi bisa tidak menghasilkan apa-apa. Saya sangat sepakat ketika ada anak-anak muda Bang Edi duduk di kedai kopi satu meja, yang dibicarakannya nanti misalnya, oh Bang Edi dari lele misalnya, aku panen sekian ton. Dari abang ini nanti petani melon misalnya, dari abang itu petani kangkung. Anak-anak muda, waktu paginya dipergunakan hanya 1 jam, kayak ini kan seperti lele ini kan 1 jam udah selesai pagi, betul Bang Edi? Bisa membersihkan kolamnya, ngasih makan, kemudian sore 1 kali lagi, kan gitu. Berarti mengurangi waktu dalam 1 hari itu, kegiatan yang gak produktif kita kurangi dengan 1 jam pagi dan 1 jam sore, gitu Bang Edi ya? Kan ini yang prinsipnya, tapi kita menghasilkan, kan gitu. Ini menurut Bang Edi sendiri, sebagai yang pelaku dan melihat anak-anak muda bisa Bang Edi koordinir untuk bisa mengembangkan seperti yang tadi di belakang itu ada beberapa kolam yang lagi dibangun untuk kelompok-kelompok anak muda.
apa harapan dan upaya Bang Edi sendiri untuk bisa tercapai dengan baik gitu? Ya, harapan saya yang pertama kan khususnya buat pemerintah kita Kota Lok Sumawe. Iya. Mari kita bina misalnya hari Iya. ini kita kasih, Hmm. 2 hari kemudian kita panggil kelompok-kelompok tersebut, Iya. kita bina. Saya pun ada bisalah sikit-sikit kasih Ya. tentang lele, cara pembesaran lele. Mungkin ada senior-senior kita, Ya. mungkin yang tidak ada di desa kita, ada di desa lain, bisa kita bantu, kita Iya. rangkul barang 3 orang pemateri Ya. dalam 2 jam. Jadi hari ini petani-petani ini bisa bertanya, Ya. lele umur 1 bulan kita kasih pakan apa sih? Hmm. Ini PF 500 saja tidak tahu. Betul, betul. Bagaimana kita kasih bantuan? Ya, ya. Apa sih PF 500 itu? Kayak mana contohnya sih? Betul. Belum mengenal. Seberapa gigi PF 500 itu Iya. sih? Belum mengenal. Langsung 8-2 lah sih dikasih. Tewas lah ikan semua. Ya. Ya, saya harapkan kepada pemerintah kalau memangnya suatu saat nanti ada bantuan, Ya. panggillah kelompok-kelompok tersebut. Di sini pasti ada anak kuliah yang tahu masalah perikanan Iya. dari ilmu kuliahnya sendiri, ada dosen Hmm. dan ada Ada kami praktisi ya, yang langsung kayak Bang Edi kayak langsung gitu kan? kayak saya petani-petani Iya. ini bisa kita undang, kita buat suatu seminar Ya. sebelum dibagi bibit tersebut. Ya. Supaya gimana rasanya? Petani saya yakin kalau buat seperti itu 100% saya yakin. Barang yang pemerintah kasih ini mau jual kemana? Iya, Itu betul. pertanyaan. Betul. Itu pertanyaan yang sangat saya sering dengarkan. Kalau udah kumpul petani-petani kayak seperti saya, jangan khawatir. Kita yang akan menampung barang panen Ya. rekan-rekan tersebut. Ya. Bahkan kita yang ambil sendiri di kolam. Ya. Jadi petani ini semangat dia. Bukannya hari ini dikasih ikan, Ya. tidak tahu cara pemeliharaan, besok udah dijual. Ya. Jadi sia-sia bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tabah humpang peng nyokun orang kampung, gunung-gunung menghabis. Berarti harus tepat sasaran ya, Ya, tepat sasaran pembinaannya tepatnya. kayak gitu Kita ya. pun harus bina. Iya. Harus kita buat sekuensi. Hmm. Saya rasa 10.000 itu Pak 1 ton. Ya. 10.000 dikasih bantuan udah 1 ton panen luar biasa. Dalam 3 bulan itu 1 ton. Ya. 17 desa di Kecamatan Muara II, 10.000 aja bantuan, 17 ton. 17 ton bisa kita mandi pakai lele, Pak. Betul, betul, betul. Rumah merinding kita sayang. 17 ton panen 3 bulan. Tak kirim lele dari mana? Dari Lok Sumawe ke Banda Aceh. Dari mana? Takengon, Lok Sumawe. Ya. Jadi hari ini pun kota kita dengan lele ini bangkit dengan sendirinya. Ya. Di mana kita cari lele sih? Lok Sumawe banyak itu. Ya. Itulah harapan saya kepada pemerintah, Pak. Pemerintah daerah ya. Iya. Karena memang kalau kita lihat Bang Edi, memang di mana-mana semuanya banyak potensi ya. Makanya bukan tidak ada pangsa pasarnya. Kalau menurut saya ini kesinambungan dari produksi yang tidak ada. Iya. Kan gitu. Misalnya contoh bagian marketing kita AD ini masarkan misalnya ke rumah makan A misalnya. Hari ini ada, besok nggak ada. Iya, iya, iya. Ya kan? Terakhir dia beralih juga, wadah Medan juga lah lagi nih, Iya, kayak gitu iya. kan. Kan gitu ya kan. Tapi kalau dia berkesinambungan yang Bang Edi buat ini, ketika Bang Edi udah paham kesanggupan Bang Edi cuman produksi sekian. Iya. Kan gitu. Berarti Bang Edi membuat plasma-plasma lain ataupun kelompok-kelompok lain untuk bisa mendongkrak agar pemasaran ini jangan terganggu. Jangan ganggu. Ah, kan ini dia ya. Ya, kan berarti seperti itu. Harus betul kita bisa kembangkan. Jadi jangan sampai pasarannya banyak, produksinya nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah, kan gitu. Ada lagi pasarnya nggak terbuka, tapi bahan bakunya banyak, makanya membludak dia. Nah, jadi ini memang harus berkesinambungan, dan kita juga kalau menurut saya sebagai pengusaha kita jangan tamak, jangan rakus ya dalam apa ini. Kita lihat pelan-pelan bertahap-tahap ya. Istilahnya produksi hari ini 1 ton, dalam waktu sekian sudah habis ini. Pasarnya udah cukup. Ya, cukup. Ah, tapi kalau misalnya masih kurang, kita produksi lagi. Iya. Kenapa? Karena kita sudah tahu pangsanya, kita tambah pelan-pelan. Yang kayak Bang Edi lakukan ini sudah sangat bagus. Kalau menurut saya sudah sangat bagus Bang Edi pelan-pelan merangkul ya. Kenapa? Karena Bang Edi melihat pangsa pasar itu baru mungkin 20% 20%. yang bisa kita
kasih ikan kita ke konsumen, Ya. makanya kita tambah lagi kayak gitu. Dan ini menurut saya adalah salah satu yang bisa dicontoh oleh pemuda-pemuda lain di desa-desa lain, mungkin dengan produk yang berbeda, ya kan, mungkin ternak ayam petelur, ya. Karena ternak ayam petelur juga sangat bagus loh Bang Edi. Karena kan saya sampaikan gini, ketika banyak saya ketemu keliling kepada masyarakat di mana-mana yang ada, kadang-kadang untuk berternak ayam petelur aja mereka, waduh Pak, susah. Kenapa? Nggak cukup makannya, nggak cukup biayanya, kan gitu. Misalnya dari panennya dengan biaya keluarnya juga nggak cukup. Kenapa? Kayak Bang Edi bilang tadi, kasih Ya. makannya yang nggak jelas, kayak gitu. Begitu anak bibit lele yang kecil langsung dikasih banyak-banyak, gembung perutnya. Oh, betul. Begitu juga dengan ayam dan sebagainya. Makanya kalau saya melihat inilah sebuah potensi yang ada di kota kita Loksmawe ini yang harus terus digali seperti yang dilakukan Bang Edi. Kemudian Riki, kendalanya apa di pasaran kita? Nggak ada kendala bang Ah. pasarannya. Cuma Ya. kita tawarkan lele kita, Ah, tanya sama pemilik warung, iya, pecel lele berapa harganya sekilo. ah, Kata saya 22.000, iya. saya antar ke tempat dan siap saya bersihkan. Antar ke tempat siap dibersihkan. Siap dibersihkan. Nah, katanya berapa? 22.000 per kilo. Ah, Nah, itu aja pak. mahal atau apa gitu? Itu kalau sekarang pak, kalau 2020 ini, kalau untuk sekarang 22.000 itu termasuk di bawah harga pak, di bawah standar. Paling murah. Paling murah. Nggak salah saya biasa 25.000. Biasanya kalau di pasaran sana 25.000. Iya, Kalau sama kita 22 bang. Kita jual di bawah standar lagi. di bawah standar lagi. Untuk kemajuan perekonomian orang lain. Bang. Iya, gitu. Riki sendiri seharian apa? Kuliah atau apa nih? Tamatan apa nih? Saya pak tamatan SMA. Ah, Buat sehari-hari saya di ternak lele ini pak. Bantu-bantu apa yang mungkin. Iya, iya. Untuk buat saya juga pak ilmu-ilmunya. Ilmu bertambah, uang dapat ya. Ilmu bertambah, uang dapat. 1 jam 80.000. 1 jam 80.000, aduh. Kerja bangunan aja. Wah. Oke, kembali ya kerja Ya. bangunan. Alhamdulillah juga pak kan. Ah, Berkat Bang Edi ya. bisa mengurangi pengangguran pemuda yang ada di Blangporo juga. Yang di Blangporo ya. Terutama kami semua ini dapat bekerja tidak capek lah kerjanya. Cuma bareng 2 jam kerja biasanya mendapatkan uang 250.000. Iya. Tergantung laku pak. Ya, berarti juga mengurangi angka kenakalan ya di kenakalan. kampung ya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Kemudian yang di apa, siapa namanya, Dek? Ini Alim, Alim. buatan Ah, kolam. Bagian? Oh, bayang dia kolam sama ketua. Di Oh, 3. bagian kolam ya. Pembuatan kolam, tukang kita. Bagian pembuatan kolam. Oh, berarti sudah paham dengan konstruksi kolam ya. Tapi dengan bahan-bahan yang sangat sederhana ya, Alim. Pokok bina. Alim tamatan apa? Tamatan SD ya, berarti di Blangporo juga ya. Kendala dalam pembuatan apa itu kolam itu apa, yang harus dilakukan? Itu kan pengairannya bagaimana? Instalasinya? Tidak apa oh ya cak. Hah? Tidak buat kolam. Ah. Berarti dia pakai terpal ya? Pakai terpal, kemudian dikasih bedeng dengan kayu. Itu kayu apa itu dia? Oh, kayu serpengan dari kilang kayu ya? Iya, yang kilang kayu Oh. sama pokok pinang. Oh, pokok Kami pinang. belajar Berarti sama. yang bekas-bekas ini bisa dipakai dengan ini. Ya, alat. Oke, Bang Edi, kita break sebentar. Bang Edi sejenak. Mungkin kita minum-minum dulu. Ya, Pak.